Halo, kembali lagi bersama Mr. D. Wah, sepertinya kita sudah jauh ya boys and girls. Kita sudah sampai ke pertanyaan 22. Gimana menurut boys and girls pertanyaan dari nomor 1 sampai 21? Mungkin ada beberapa yang boys and girls semua paham, atau ada beberapa yang mungkin tidak paham, atau mungkin boys and girls sudah lupa. Hehehe. It's okay ya boys and girls. Teacher di sini akan tetap berusaha untuk mengingatkan dan membantu boys and girls untuk paham. Tapi Tuhan sendiri yang akan juga menunjukkan dirinya kepada friends semua ya. Oke, sebelum kita membaca dan membahas pertanyaan ke-22, friends masih ingat nggak pertanyaan ke-21? Coba Mister dibacakan dan friends jawab ya. Pertanyaan 21. Penebus seperti apakah yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Yes, benar. Penebus yang manusia sejati dan juga Allah sejati. What sort of redeemer is needed to bring us back to God? Yes, one who is truly human and also truly God. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa sih kok Tuhan itu harus jadi manusia? Kenapa kok dia tidak tetap menjadi Tuhan saja, lalu tinggal ngomong, manusia, dosamu dihapuskan. Nah, pertanyaan itu akan dijawab di pertanyaan 22 ya friends. Yuk kita baca sama-sama. Pertanyaan 22. Mengapa penebus harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, dia dapat menggantikan kita menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia, juga agar dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Why must the Redeemer be truly human? That in human nature, he might on our behalf perfectly obey the whole law and suffer the punishment for human sin. Nah, pernah nggak friends itu gagal melakukan sesuatu? Misalnya friends disuruh untuk menggambar dan mewarnai, tetapi gambarnya friends jelek. Atau misalnya friends dikasih PR matematika, friends berusaha untuk menghitung dan mengerjakan, tetapi friends tidak bisa. Terus kalau friends tidak mengerjakan, friends akan dimarahin sama guru. Lalu tiba-tiba ada guru yang datang ke kursinya boys and girls, lalu membantu boys and girls semua. Teachernya berusaha memberikan contoh cara mengerjakan matematika yang baik itu seperti apa. Nah, kira-kira kalau ada teacher yang seperti itu menurut friends nih, teachernya baik atau jahat? Baik dong ya friends. Tapi kalau misalnya nih friends, ternyata waktu friends kesulitan mengerjakan matematika, teachernya tidak menolong friends. Kira-kira friends bisa tahu nggak teachernya baik atau jahat? Tidak tahu ya friends ya. Kita pasti akan sangat sulit untuk menilai. Nah, sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan juga. Yesus menjadi manusia supaya bisa mencontohkan friends apa yang baik loh. Saat hidupnya, Yesus sepenuhnya taat kepada Bapa. Dia sama sekali tidak berdosa. Dia itu mencontohkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita hidup. Tidak hanya itu,
Tetapi Yesus juga merasakan loh kesulitan yang kita alami. Yesus pernah jadi anak-anak seperti kita. Dia juga pernah menjadi orang dewasa seperti papa mama kita. Yesus melakukan semua hal itu karena Dia mengasihi kita. Bayangkan kids, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia dan tidak memberi contoh dan merasakan kesulitan kita tahu nggak kalau Tuhan itu mengasihi kita? Jadi nggak tahu dong ya friends ya. Nah, yang paling penting adalah Yesus menjadi manusia supaya Dia dapat menggantikan kita dan menerima hukuman yang seharusnya kita dapatkan. Dia mencontohkan manusia yang sempurna, memahami penderitaan kita, dan menanggung semua hukuman yang seharusnya kita terima. Wow, kita seharusnya sangat bersyukur ya friends ya, dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik sekali. Jadi friends, mengerti ya sekarang ya kenapa kok Yesus menjadi manusia? Coba Mister dibacakan pertanyaannya, lalu friends menjawab bersama-sama ya. Pertanyaan ke-22. Mengapa penebus harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, Dia dapat menggantikan kita menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia, juga agar Dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Why must the Redeemer be truly human? That in human nature He might on our behalf perfectly obey the whole law and suffer the punishment for human sin. Oke deh, sampai sini dulu ya friends. Bye-bye and God bless you. Why must the Redeemer be truly human? That in human nature He might on our behalf perfectly obey